Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan bahas secara ringkas tentang mengenai konsep dasar manajemen guru PAI dan juga pendidik. Nah, pasti yang terlintas di benak pemikiran teman-teman semuanya, apa sih itu yang dinamakan dengan konsep dasar manajemen guru PAI dan pendidik? Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasannya konsep dasar manajemen guru PAI dan pendidik itu ialah suatu sistem yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidik yang diinginkan. Nah, manajemen guru PAI dan pendidik juga melibatkan berbagai elemen-elemen seperti perencanaan kurikulum, pengelolaan kelas, penilaian dan evaluasi kinerja guru dan siswa, serta pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran. Manajemen guru PAI ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa guru dan siswa memiliki sumber daya, fasilitas, dan lingkungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidik yang telah ditetapkan. Nah, dalam konsep dasar ini pentingnya kolaborasi antar guru, siswa, orang tua, dan masyarakat juga. Jadi ada 5 konsep dasar dari manajemen guru PAI dan pendidik. Yang pertama ialah perencanaan, dan yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pengawasan, dan yang keempat evaluasi, dan yang kelima pengembangan profesional. Nah, di antara penjelasan yang kelima ini bisa kawan-kawan lihat di samping yang sudah saya tuliskan untuk mempersingkat waktu video. Dan selanjutnya ialah konsep dasar tersebut harus diterapkan secara terpadu dan sistematis agar manajemen guru PAI dan pendidik dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien. Nah, yang perlu kita ketahui yang kedua ialah penerapan manajemen guru PAI dan pendidik di sekolah-sekolah khususnya di Indonesia kita ini. Jadi penerapan manajemen guru PAI dan pendidik di Indonesia mencakup berbagai aspek seperti perencanaan dan pengembangan kurikulum dan pengelolaan kelas dan siswa, dan pengembangan keterampilan guru, evaluasi kinerja guru dan siswa, pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran. Jadi ada 4 upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan manajemen tersebut. Nah, yang pertama ialah pengembangan kurikulum dan standar kompetensi, dan yang kedua ialah pelatihan pengembangan keterampilan, dan yang ketiga penggunaan teknologi, dan yang keempat atau yang terakhir ialah peningkatan pengawasan dan evaluasi. Nah, meskipun demikian kawan-kawan, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan manajemen guru PAI dan pendidik di Indonesia, seperti kurangnya sumber daya manusia dan juga anggaran, perbedaan kurikulum antara daerah ke daerah, dan serta kurangnya partisipasi dari orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus meningkatkan manajemen guru PAI dan pendidik untuk bertujuan pendidik dapat tercapai dengan optimal. Manajemen guru PAI dan pendidik memiliki beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program pembelajaran. Jadi, bagaimana cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen guru PAI dan pendidik? Yaitu ada 7. Yang pertama ialah pelatihan dan pengembangan keterampilan, dan yang kedua ialah
kolaborasi antar guru. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi. Dan yang keempat ialah pengembangan kurikulum. Dan yang kelima, pengawasan dan evaluasi kinerja. Dan yang keenam ialah keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang ketujuh ialah pengembangan sumber daya manusia. Di antara ketujuh tersebut dilakukan dan diharapkan manajemen guru PAI dan pendidik dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan, dan kurang saya mohon maaf. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.